Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan bahas salah satu pengaruh utamaan di dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu pengaruh utamaan gender, disingkat PUG. PUG merupakan strategi integrasi perspektif gender ke dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu kerja intervensi yang juga ditujukan terutama untuk perbaiki situasi dan kondisi hidup perempuan. Misalnya, kualitas hidup perempuan, serta perlindungan perempuan. Bagi daerah, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan wajib daerah. Sedangkan PUG tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program, dan kegiatan semua perangkat daerah. Manifestasinya bisa berwujud dalam bentuk kegiatan khusus di sektor tersebut maupun tercermin di dalam indikator kinerja di masing-masing sektor. Dalam implementasi PUG, ada 7 prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan adanya partisipasi masyarakat. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi syarat utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan agar mudah dilaksanakan. Pertama ialah komitmen. Komitmen terkait dengan dituangkannya menjadi visi dan misi, kemudian dituangkan lagi menjadi rencana strategis di daerah dalam bentuk RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Kedua, kebijakan. Wujud komitmen pemerintah bagi perwujudan kesetaraan gender. Bentuknya ialah kebijakan, strategi, program, surat edaran, kerangka kerja akuntabilitas, hingga kerangka pemantauan dan evaluasi. Ketiga, kelembagaan. Mendukung pelaksanaan pengaruh utamaan gender melalui struktur organisasi pemerintah dan fungsi di dalamnya. Contohnya, dengan adanya kelompok kerja PUG, focal point, forum, sekretariat PPRG, tim teknis, dan sebagainya. Misalnya untuk PUG per sektor, setiap perangkat daerah diharuskan punya focal point. Kelembagaan dilengkapi dengan rencana, kegiatan, dan pelaporan. Yang keempat ialah sumber daya. SDM dan sumber daya yang memadai menjadi unsur di dalamnya. Dalam hal SDM, kuantitas harus mencukupi. Kualitas juga harus memadai dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang PUG, serta keterampilan dalam melakukan analisis dan fasilitasi. Peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal sumber dana, dana pelembagaan PUG untuk membiayai operasional kegiatan dan kelembagaan. Dana harus terintegrasi dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender. Kemudian yang kelima ialah data terpilah. Data ini dipilah menurut jenis kelamin dan terintegrasi dan tersistem. Data terpilah terutama digunakan untuk pembuka wawasan yang memperlihatkan ada atau tidaknya kesenjangan gender. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di setiap aspek kehidupan masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan. Data meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang hukum, serta pengambilan keputusan di sektor lain. Data spesifik ini menggambarkan situasi atau kejadian yang menunjukkan kesenjangan. Sebagai contoh, di wilayah tertentu, angka partisipasi sekolah pada anak perempuan lebih rendah dibanding anak laki-laki. Keenam, alat analisis. Ada sejumlah instrumen untuk melakukan analisis gender. Dilakukan untuk mengkaji kesenjangan gender di dalam output kegiatan pembangunan. Alat analisis gender yang sering digunakan ialah Harvard, Moser, SWOT, Proba, Gender Analysis Pathway, disingkat GAP, dan lain sebagainya. GAP merupakan piranti yang disusun dan disesuaikan dengan perencanaan di Indonesia. Isu gender merupakan gambaran situasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
ini menjadi dasar perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan. Isu gender yang teridentifikasi harus masuk ke dalam dokumen perencanaan dan dialokasikan anggarannya melalui Gender Budget Statement atau GBS. Bekerjanya alat analisis dapat dilihat dari semakin banyaknya program dan kegiatan yang responsif gender. Dalam kasus angka partisipasi sekolah tadi misalnya, jika dianalisis, maka ini menjadi akar lingkaran setan kemiskinan yang dialami perempuan. Sehingga perlu program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengafirmasi agar anak perempuan lebih mudah mengakses sekolah. Dan juga perlu sosialisasi gencar untuk mencegah pernikahan usia anak. Terakhir ialah partisipasi masyarakat. Bentuknya misalnya dalam hal dorongan masyarakat kepada pemerintah, partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pemantauan dan evaluasi. Dalam kasus yang tadi, misalnya bentuk partisipasi ialah bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama mencegah pernikahan usia anak di lingkungan masing-masing. Demikian penjelasan tentang 7 prasyarat PUG. Sampai jumpa di konten tentang gender berikutnya dari sektor publik.